Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Bang Nurabi, Nen Hibni Hanifah, Nur Muhammad Iskandar, si Papa Ujiah, dan Siti Aulia, yaitu akan membahas materi tentang manajemen investasi pada reksadana syariah. Reksadana dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Secara istilah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip-prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul amal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat. Reksadana tidak akan menginvestasikan dananya dan obligasi dari perusahaan yang pengolahannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat. Prinsip-prinsip dalam investasi reksadana syariah. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam investasi reksadana syariah yang harus dipatuhi oleh setiap investor adalah: 1. Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. 2. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. 3. Keadilan pendistribusian dan kemakmuran. 4. Transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Dan yang terakhir, tidak ada unsur riba, maisir, perjudian atau spekulasi, dan goror. Untuk selanjutnya yaitu pelaku bisnis dalam instrumen reksadana syariah. Pelaku dalam reksadana syariah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Dewan Syariah bertugas yaitu memberikan pengarahan kepada manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu investor. Investor merupakan pihak yang menggunakan perusahaan reksadana sebagai instrumen melakukan investasi. Kriteria investor di perusahaan reksadana tidak jauh berbeda dengan investor di pasar modal pada umumnya. Perbedaannya hanya terdapat pada volume dana yang diinvestasikan. Yang ketiga yaitu reksadana syariah adalah perusahaan pembiayaan yang kepengurusannya biasanya terdiri dari manajer investasi dan bank konstodian. Yang keempat yaitu perusahaan merupakan tempat yang menjadikan lembaga reksadana syariah untuk berinvestasi. Reksadana syariah memiliki banyak pilihan untuk menginvestasikan modal yang diperoleh dari industri sektor real maupun lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu membedakan kriteria reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Perbedaan yang paling mendasar antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filterasi, yaitu pemilihan saham yang sesuai dengan syariat Islam dan mendapat izin DSN, dan proses cleansing yaitu investasi selalu berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Perusahaan yang efeknya dibeli adalah perusahaan yang sejenis dan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan syariat Islam. Bila sebagian kecil yang jumlahnya tidak melebihi 5% dari pendapatan perusahaan berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, DSN masih mungkin mengizinkan berinvestasi. Selanjutnya, bagian dari investasi reksadana dalam bentuk sedekah atau hadiah. Pemotongan hasil dalam bentuk sedekah dapat mengurangi NAB. Inilah yang disebut dengan
Tata cara investasi pada reksadana syariah. Nah, cara pembelian atau subscription unit penyertaan reksadana syariah. Yang pertama, setelah membaca prospektus penawaran reksadana syariah, kemudian mengisi formulir pembelian reksadana secara lengkap dan benar. Yang kedua, mengisi formulir profil investasi. Yang ketiga, membayar pembelian unit penyertaan di bank yang sudah ditunjuk. Yang keempat, menyerahkan formulir pembelian yang telah diisi lengkap dan kopian bukti transfer bank kepada petugas di manajer investasi. Yang kelima, calon nasabah memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum pembelian unit penyertaan. Dan yang terakhir, investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut pada periode yang telah ditentukan. Nah, sedangkan cara penjualan atau redemption unit penyertaan reksadana syariah yakni yang pertama, bagi pemodal perorangan mengisi formulir penjualan kembali reksadana syariah yang mencakup nomor registrasi up yang akan dijual, nomor surat tanda pengenal diri, menandatangani kembali formulir penjualan. Yang kedua, memenuhi batasan minimum dan maksimum up, misalnya minimum Rp 200.000 apabila jumlah kepemilikan up tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan up sesuai dengan syarat pada hari penjualan kembali. Yang ketiga, pembayaran dana hasil penjualan kembali up akan dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan atau transfer ke rekening yang ditujuk oleh pemegang up yang dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 hari bursa sejak pemohonan penjualan kembali. Keuntungan dan risiko investasi melalui reksadana syariah. Pada dasarnya, setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu return atau keuntungan dan risiko. Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dalam investasi melalui reksadana. Yang pertama, tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan uang keluar dari reksadana. Yang kedua, manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang handal. Dia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Yang ketiga, diversifikasi adalah istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam satu peluang investasi dengan maksud membagi risiko. Yang keempat, biaya rendah karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Di samping keuntungan-keuntungan yang akan investor dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi melalui reksadana. Yang pertama, risiko perubahan kondisi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Yang kedua, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Yang ketiga, resiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Yang keempat, risiko likuiditas. Dan yang terakhir, risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodial.